Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Pernahkah kamu merasa seolah ada kekuatan besar yang tidak pernah benar-benar diajarkan kepada kita? Bukan karena itu rahasia biasa, tetapi karena jika semua orang mengetahuinya, hidup mereka akan berubah terlalu cepat. Teknik ini tidak dibicarakan secara terbuka, tidak diajarkan di sekolah, bahkan jarang disentuh secara jujur dalam percakapan spiritual. Namun mereka yang menguasainya tahu satu hal. Ketika pikiran, perasaan, dan keyakinan selaras, realitas pun ikut bergerak. Dan inilah alasan mengapa teknik visualisasi ini disebut-sebut lebih kuat dari doa, bukan untuk menggantikannya, melainkan untuk mengaktifkannya. Sejak dulu, ada pengetahuan yang tidak pernah diumumkan secara luas. Bukan karena pengetahuan itu berbahaya, dan bukan pula karena pengetahuan itu keliru, melainkan karena dampaknya terlalu besar jika dimiliki oleh semua orang secara bersamaan. Pengetahuan ini tidak tertulis jelas dalam buku pelajaran, tidak tercantum sebagai mata pelajaran wajib, dan jarang sekali dibahas secara jujur di ruang-ruang formal. Ia seolah sengaja dibiarkan menjadi pengetahuan tersembunyi, diketahui oleh sedikit orang, namun memengaruhi banyak hal. Di balik kesuksesan para tokoh besar, para pemimpin dunia, visioner, seniman, ilmuwan, dan pemikir besar, tersimpan satu kebiasaan yang hampir selalu sama. Mereka tidak hanya menunggu keadaan berubah. Mereka tidak hanya berharap pada nasib. Mereka terlebih dahulu membangun realitas di dalam pikirannya. Sebelum dunia melihat hasilnya, pikiran mereka sudah lebih dulu melihat gambaran akhirnya. Sebelum langkah mereka diakui, batin mereka sudah terbiasa hidup di dalam keberhasilan itu. Inilah bagian yang jarang disadari banyak orang. Sebagian besar manusia hidup bereaksi terhadap dunia. Namun mereka yang memahami teknik ini hidup dengan menciptakan arah. Teknik ini tidak diajarkan di sekolah, karena sekolah mengajarkan apa yang harus dipikirkan, bukan bagaimana menciptakan pikiran yang berdaya. Teknik ini juga tidak dijelaskan secara gamblang di tempat ibadah, karena ia bekerja pada wilayah yang sangat halus, wilayah keyakinan terdalam, di mana iman, perasaan, dan kesadaran bertemu. Namun pengetahuan ini tetap diwariskan, bukan lewat ceramah panjang, melainkan lewat praktik diam-diam, lewat kebiasaan pagi yang sunyi, lewat momen hening sebelum tidur, lewat keheningan yang tidak banyak dibicarakan. Karena sekali seseorang benar-benar menguasainya, ia tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian kebetulan. Ia mulai melihat hidup sebagai respon dari apa yang ia tanam di dalam dirinya. Dan sejak saat itu, cara pandangnya terhadap hidup tidak akan pernah sama lagi. Banyak orang salah paham tentang visualisasi. Mereka mengira visualisasi hanyalah angan-angan kosong, sekadar membayangkan sesuatu yang indah, lalu kembali kecewa ketika realitas tidak berubah. Karena itulah sebagian orang berkata, sudah mencoba, tapi tidak berhasil. Padahal yang mereka lakukan bukan visualisasi, melainkan pelarian sesaat dari kenyataan. Visualisasi sejati bukan tentang membayangkan tanpa rasa. Ia bukan tentang melihat gambar samar di kepala. Visualisasi sejati adalah menghadirkan pengalaman batin, seolah-olah peristiwa itu sedang terjadi sekarang. Saat visualisasi bekerja dengan benar, pikiran tidak hanya melihat, ia merasakan. Ketika pikiran melihat gambaran yang jelas, emosi ikut terlibat, dan tubuh mulai merespon secara alami. Detak jantung berubah, napas menjadi lebih dalam, otot-otot merileks atau menguat, seakan tubuh sedang benar-benar berada di dalam momen itu. Dan disinilah rahasianya. Otak manusia tidak membedakan secara mutlak antara pengalaman yang benar-benar terjadi dan pengalaman yang dialami dengan intensitas emosi tinggi di dalam pikiran. Bagi pikiran bawah sadar, yang terasa nyata adalah nyata. Inilah sebabnya mengapa trauma masa lalu bisa terus memengaruhi hidup, meskipun kejadiannya sudah lama berlalu. Dan inilah pula alasan mengapa visualisasi yang dilakukan dengan benar mampu menanamkan masa depan ke dalam sistem batin. Di momen inilah arah hidup mulai berubah. Bukan karena dunia langsung berubah,
Tetapi karena respon batin terhadap dunia ikut berubah, keputusan kecil terasa lebih berani, pilihan menjadi lebih jelas, tindakan terasa lebih selaras. Tanpa disadari, pikiran bawah sadar mulai bekerja bukan berdasarkan ketakutan lama, melainkan berdasarkan gambaran baru yang telah ia terima sebagai kebenaran. Karena pikiran bawah sadar tidak bergerak berdasarkan harapan, ia bergerak berdasarkan keyakinan yang terasa nyata. Dan ketika sesuatu sudah diyakini sebagai nyata di dalam, dunia luar hanya tinggal mengikutinya. Pernyataan ini sering menimbulkan pertanyaan, bahkan penolakan. Karena doa selama ini dianggap sebagai puncak kekuatan spiritual, namun yang dimaksud lebih kuat dari doa bukanlah untuk merendahkan doa itu sendiri, melainkan untuk memahami bagaimana kekuatan doa bekerja. Doa pada dasarnya adalah permohonan, ungkapan harapan, penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi. Tetapi ada satu celah yang sering tidak disadari. Banyak doa dipanjatkan dengan kata-kata yang indah, namun diiringi oleh perasaan ragu, takut, dan merasa tidak layak. Mulut berdoa untuk keberhasilan, namun batin masih memeluk kegagalan. Di titik inilah doa menjadi lemah. Bukan karena doanya salah, melainkan karena getaran batin tidak selaras dengan apa yang diminta. Visualisasi bekerja di wilayah yang berbeda. Ia tidak meminta, ia menyelaraskan. Saat seseorang memvisualisasikan dengan benar, ia tidak lagi berdiri sebagai orang yang berharap. Ia hadir sebagai orang yang sudah mengalami. Perasaan syukur muncul lebih dulu. Ketenangan hadir sebelum hasil terlihat. Keyakinan tumbuh tanpa perlu diyakinkan. Dan bagi pikiran bawah sadar, keadaan inilah yang paling kuat. Ketika doa disatukan dengan visualisasi, kata-kata tidak lagi kosong. Ia dipenuhi oleh emosi, keyakinan, dan rasa kehadiran. Bukan lagi, tolong berikan aku, melainkan, aku siap menerima. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang merasa doanya terjawab dengan cepat. Bukan karena mereka berdoa lebih keras, tetapi karena batinnya sudah lebih dulu percaya. Pada titik ini, doa bukan lagi permintaan dari kejauhan, ia menjadi dialog yang hidup, percakapan antara kesadaran dan realitas. Dan disinilah banyak orang menyadari, visualisasi tidak menggantikan doa, ia mengaktifkannya. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang diucapkan, melainkan pada apa yang benar-benar diyakini. Mereka yang memahami kekuatan ini tidak pernah membicarakannya dengan suara keras. Bukan karena takut, melainkan karena mereka tahu, kekuatan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Tidak ada ritual rumit, tidak ada kata-kata khusus yang harus dihafal, tidak pula gerakan aneh yang harus dipertontonkan. Justru sebaliknya, mereka melakukannya dalam kesederhanaan. Seringkali di pagi hari, saat dunia belum ramai dan pikiran masih jernih, atau di malam hari, ketika tubuh mulai tenang dan kesadaran melembut. Mereka duduk dalam diam, mengatur napas perlahan, melepaskan beban hari yang telah berlalu. Lalu, tanpa memaksa, mereka menghadirkan gambaran yang jelas tentang hidup yang mereka tuju. Bukan gambaran besar yang terasa jauh, melainkan momen yang terasa dekat dan nyata. Mereka melihat dirinya bertindak dengan percaya diri, merasakan ketenangan dalam keputusan, menyentuh rasa syukur seolah semua sudah tercapai. Yang terpenting, mereka tidak memvisualisasikan dengan rasa kekurangan, tidak dengan kegelisahan, tidak dengan pertanyaan, kapan ini akan terjadi? Mereka melakukannya dari ruang batin yang utuh, dari perasaan cukup, dari keyakinan yang tenang. Hanya beberapa menit, namun dilakukan secara konsisten, dan tanpa disadari, perubahan mulai terjadi secara halus. Cara mereka berbicara berubah, bahasa tubuh menjadi lebih yakin. Pilihan-pilihan kecil terasa lebih tepat. Kesempatan yang dulu terlewat, kini terlihat jelas. Orang-orang yang sefrekuensi mulai mendekat. Jalan yang dulu terasa tertutup, perlahan terbuka. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi ramah, melainkan karena mereka telah berubah cara hadir di dalam dunia. Inilah rahasia yang jarang dibagikan.
Visualisasi bukan untuk memaksa realitas, tetapi untuk menyelaraskan diri dengannya. Dan ketika penyelarasan terjadi, realitas tidak perlu dikejar. Ia datang dengan sendirinya. Teknik ini tidak bekerja untuk mereka yang hanya sekadar penasaran. Ia juga tidak bekerja untuk mereka yang mencobanya setengah hati. Bukan karena teknik ini pilih-pilih, melainkan karena kesadaran tidak bisa dipaksa. Teknik ini hanya merespon satu hal, kesiapan batin. Saat kamu masih memeluk keraguan lama, visualisasi hanya akan menjadi bayangan. Saat kamu masih merasa tidak layak, pikiran bawah sadar akan menolaknya secara halus. Namun ketika kamu mulai melepaskan cerita lama tentang dirimu, tentang kegagalan, ketakutan, dan batasan, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi memvisualisasikan untuk menjadi. Kamu memvisualisasikan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Di titik ini, visualisasi tidak terasa seperti usaha. Ia terasa seperti keheningan yang menenangkan. Seperti pulang ke ruang batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kamu tidak lagi bertanya, apakah ini mungkin? Karena pertanyaan itu telah digantikan oleh rasa tenang, yang berkata, ini sedang berlangsung. Dan ketika rasa itu hadir, kamu akan mulai bertindak selaras tanpa dipaksa. Langkahmu terasa ringan, pilihanmu terasa jujur, keberanian muncul tanpa harus dilawan. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, melainkan karena kamu tidak lagi melawannya. Pada akhirnya, mereka tidak benar-benar menyembunyikan teknik ini. Mereka hanya tahu satu hal, tidak semua orang siap menggunakannya. Namun jika kamu sampai pada bagian ini, membaca dengan terbuka, dan merasakan sesuatu bergetar di dalam dirimu, mungkin bukan karena kamu menemukannya hari ini, tetapi karena hari inilah kamu siap. Pada akhirnya, kekuatan itu tidak pernah berada di luar dirimu. Bukan tersembunyi di tempat jauh. Bukan dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Ia selalu ada, menunggu saat kamu cukup hening untuk menyadarinya. Visualisasi bukan tentang memaksa hidup berjalan sesuai keinginan. Ia adalah seni menyelaraskan pikiran, perasaan, dan keyakinan. Hingga realitas tidak lagi terasa berlawanan. Ketika doa dipanjatkan dengan keyakinan, dan keyakinan diperkuat dengan gambaran yang hidup, maka hidup mulai bergerak dari dalam keluar. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup hadir, cukup rasakan, dan biarkan perubahan terjadi secara alami. Karena saat kesadaran berubah, hidup akan mengikutinya. Dan mungkin inilah saatnya kamu berhenti mencari keluar dan mulai mengingat kembali kekuatan yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.